Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman allamana wa liman ahsana ilaina waliman lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa li jami'i saddah asyafi'iyah wa sufiyah aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa khususan li muallifi hadal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah malam hari ini kita baca satu kitab Umdatus Salimin, halaman 103. Pasal pada menyatakan rukun puasa dan syaratnya. Kita mulai dari pasal yang kedua. Dari judul itu kita lewatkan karena berkaitan dengan ru'yatul hilal ataupun hisab. Kita ikut pemerintah lah udah itu. Bermula rukun puasa itu 3 perkara. Bermula rukun puasa itu 3 perkara. Pertama, niat. Jadi kita kurang lebih sekitar 2 minggu lagi lah ya. 2 minggu lagi kita masuk kepada bulan Ramadan. Nah, nanti masuk Ramadan ilmu harus sudah ada. Jangan sampai mengerjakan ibadah tapi nggak tahu ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Bisa tertolak ibadah kita kalau ibadah nggak pakai ilmu. Maka di sini yang kita pelajari adalah tentang rukunnya puasa. Pertama itu adalah niat. Karena baginda Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu harus pakai niat. Dan hanya saja wajib niat dengan hati jua. Insyaallah ini udah beres pemahaman kita untuk masalah niat yang ini. Bahwasannya niat itu mahalluhal qalbu. Tempatnya atau letaknya adalah di dalam hati. Sama kayak sholat, usolli yang di lidah itu sunnah. Lintasan yang di dalam hati ketika takbiratul ihram itulah yang wajib. Begitu juga wudu, nawaitul wudu'a yang di lidah itu sunnah, sengaja aku wudu yang di dalam hati itu yang wajib. Maka begitu juga puasa, nawaitu shauma ghadin yang di mulut itu sunnah. Yang wajib itu adalah yang di dalam hati. Nah, jadi letaknya itu dalam hati. Namanya niat itu letaknya dalam hati. Nah,
Dan sunnah melafazkannya dengan lidah. Sunnah melafazkannya dengan lidah, dengan lisan. Dan wajib berniat pada tiap-tiap malam. Setiap malam wajib niat. 30 hari kita puasa berarti harus 30 kali niatnya. 29 hari kita puasa, maka 29 hari 29 kali kita niatnya. Dan kalau berniat dia pada malam pertama dari bulan Ramadan, puasa sebulan Ramadan, maka memadailah niat itu apabila dia lupa berniat pada sebagian malam. Ini di Matlaul Badrain ada, di Sabilal Muhtadin pun ada nih penjelasan ini. Jadi maka afdalnya nanti malam berapanya kita puasa ya Pak Isa? Belum tahu. Bukan. Ramadan nanti. Malam Senin atau malam Selasa? Malam Selasa. Malam Selasa, malam tanggal 12 ya. Biasanya 12 Maret. Nah, ya mudah apalah kalau ikut kalender nih ya, kalau ikut kalender. Itu malam pertama tuh pasang 2 niat. Sengaja aku puasa Ramadan sebulan penuh tahun ini. Karena Allah Ta'ala. Baru niat lagi, sengaja aku puasa Ramadan esok hari. Besok wajib lagi niat, sengaja aku puasa Ramadan esok hari. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari. Setiap malam wajib niat. Ada orang bertanya, apa kalau gitu gunanya niat sebulan penuh kalau ternyata tiap malamnya wajib niat? Itu akan mengcover, membackup, menutupi yang lupa-lupa niat di antara malam-malam Ramadan yang ada. Mana tahu nanti di akhir-akhir Ramadan udah mulai pusing kepala, banyak kali yang ada di dalam pikiran. Nah, yang rumah belum berganti catnya, kue raya belum lagi datang pesanannya, lontong atau ketupat belum datang, belum dapat pilihannya, baju raya anak baru 1. Nah, akhirnya karena banyak kali pikirannya lupa lagi berniat. Maka niat yang sebulan penuh itu sudah memadai. Nah itu dia. Jadi niat aja 2 begitu. Niat 2 begitu. Nah, jelas ya. Berarti ini sumbernya di Matlaul Badrain nanti ada, di sini juga ada. Ini mazhab Maliki sebenarnya. Sebenarnya ini adalah mazhab Maliki yang dipegangi oleh mazhab Syafi'i khusus untuk yang lupa saja. Nah, paham maksudnya Bu ya? Jadi malam pertama nanti pasang 2 niat. Ada satu pertanyaan yang payah saya jawabnya. Sampai sekarang pun saya agak bingung. Mudah-mudahan bisa, tapi tak berani juga saya memfatwakannya. Saya pernah ditanya, Ustaz, malam pertama masih haid perempuan. Malam pertama masih haid. Berhenti malam kelima. Masih bisa lagi tuh niat. Sengaja aku puasa Ramadan sebulan penuh. Untuk mengcover tuh, tak tahu saya. Karena ini urusannya kan mazhab Maliki nih. Saya belum ada cek pula di mazhab Maliki apakah boleh kalau niat sebulan penuhnya itu di tengah Ramadan. Paham maksud kasusnya ya? Nah, kalau yang mohon maaf nih, kalau yang haid-haid gitu udahlah niat per hari aja lah. Fatwa saya itulah. Saya nggak tahu soalnya mazhab Malikinya nih. Nah, nanti entah mengaji sama siapa. Nah, udah lewat pula Syekh Soleh Umar kemarin ya. Nah, bisa tanya sama beliau. Nah, itu yang artinya bukan saya lihat di kitab kalau itu. Saya ada dengar saja, tapi saya tak berani juga memfatwakannya. Yang saya pernah bilang tuh saya pernah dengar boleh, tapi di kitab itu tak ada langsung jelas lah dilihat. Jadi maka supaya lebih jelas lagi nanti ada ulama-ulama hebat datang tanyakan tuh. Ada mufti-mufti, nah, tanyakan. Nah, kemudian dan wajib pada puasa fardu berniat pada malam. Kalau puasanya puasa fardu, ada berapa puasa fardu? Ada berapa puasa fardu? Pertama, Ramadan. Kedua, nazar. Ketiga, kafarah. Keempat, istisqa.
Puasa minta hujan kalau disuruh pemerintah. Kelima apa? Kelima, kalau mau dimasukin qadha Ramadan, masukinlah qadha puasa Ramadan. Keenam, puasa dam haji atau umrah, yang 3 hari di sana, 7 hari ketika sudah balik ke tanah air. Inilah puasa-puasa wajib nih namanya. Namanya puasa-puasa wajib. Nah, puasa-puasa wajib ini semua, kalau kita mau mengerjakan salah satunya, yang jelas dekat ini Ramadan lah, maka niatnya itu wajib malam hari. Nah, kapan malam hari itu? Yang disebut malam itu kapan? Yaitu barang yang antara terbenam matahari dan terbit fajar, maghrib ke subuh. Artinya ketika sudah masuk maghrib, malam lah itu, sampai sebelum masuk waktu subuh. Silahkan berniat kapan saja. Di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah dikatakan, yambaghi ayyanwiya sauma ghadin indal iftar, bahwa bagusnya seseorang itu berniat puasa untuk esok hari itu ketika berbuka puasa. Supaya apa? Likai layansa, supaya nggak lupa dia. Nah, di tengah malamnya. Jadi kalau mau ikut amalan kitab tuh berarti begitu beduk, begitu adzan maghrib, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau mau ditambah warzuqna khairam minhu. Minum atau makan, minumlah misal seteguk. Baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambah hadis yang lain, dahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian berdoa hajat masing-masing. Tolong yang ini jangan ditinggal. Kalau lagi buka puasa, berdoa hajat masing-masing. Karena kata Nabi, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Sesungguhnya orang yang puasa, ketika dia buka puasa, punya doa yang tidak akan ditolak Allah. Berdoa aja. Jangan Allahumma laka sumtu aja minta. Minta sehat, minta kuat iman, minta tetap iman, minta anak soleh, minta anak solehah, minta segala macam lah. Enggak ditolak tuh doa. Baru setelahnya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala, dalam hati, aku puasa fardu Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Nah. Tapi sunnah, kata ulama, nanti tengah malam niat lagi. Karena ada yang berpendapat, tapi pendapat ini dhaif betul, bahwa tidak sah niat puasa di awal malam. Ada yang berpendapat begitu. Lalu sunnah nanti habis sahur niat lagi. Karena ada pendapat yang juga dhaif betul, kalau udah niat nggak boleh makan lagi. Kalau makan wajib niat lagi. Nah, itu ada pendapat begitu, tapi itu dhaif. Kalau yang tadi itu dipadain, udah memadai. Enggak, ini sunnah makanya nggak wajib nih. Maka ketimbang lupa niat, nah mending ninggalin sunnah, kan gitu. Jadi kalau mau afdol, habis buka niat, nanti habis sahur niat lagi. Karena ada pendapat, ikut qaul dulu lah. Dulu Islam tuh begitu, kalau udah niat, nggak boleh lagi makan minum. Kalau makan minum di malam hari, wajib niat lagi. Jadi begitu niat udah mulai puasanya, kesannya begitu. Jadi kalau masih sahur, habis sahur niat lagi. Minum lagi, niat lagi gitu. Nah, itu sunnahnya aja. Karena meraikan bahasa kita, memperhatikan, memelihara perbedaan pendapat tadi itu. Nah, jelas ya. Kita sambung lagi. Jadi niatnya harus malam tadi. Dan memadai pada puasa sunat, puasa sunnah, berniat pada siang hari. Kalau puasanya puasa sunnah, ini salah, ada yang puasa Sya'ban mau 30 hari. Kalau puasa Sya'ban mau 30 hari boleh. Nah, walaupun ada hadis bahwasannya tidak boleh puasa separuh akhir Sya'ban ya. Dari tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban
itu haram puasa. Haram puasa. Kecuali puasa wajib. Boleh bayar utang, bayar qadha puasa, nazar, kafarah, silahkan. Kedua, puasa sunnah yang udah rutin, Senin Kamis yang udah rutin, Daud yang sudah rutin, silahkan. Yang ketiga, rentetan sambungan dari nisfu Sya'ban. Kalau 15 Sya'ban puasa, 16 silahkan, 17 silahkan, 18 silahkan, sampai akhir silahkan. Tapi putus saja sekali, 17 puasa, 18 enggak. Udah, sampai akhir enggak boleh lagi itu. Nah, mana tahu nih ada yang memang mau puasa terus sampai akhir Sya'ban, boleh niatnya siang hari. Kenapa puasa sunnah? Nah, ini jangan berani-berani puasa sunnah kalau nggak masuk dalam yang dua tadi itu. Rentetan dari 15 Sya'ban atau rutinannya. Nah, haram, berdosa, nggak boleh itu. Nah, jadi maka tidak dibenarkan puasa pada separuh Sya'ban yang terakhir. Nah, kalau dia puasa sunnah di situ karena rentetannya silahkan dan boleh niatnya siang hari. Kalau puasa sunnah boleh siang hari selama belum masuk waktu zuhur. Selama belum masuk waktu zuhur. Nah, dahulu dari tergelincir matahari itu bacaannya. Sebelum tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu artinya geser matahari dari tengah langit. Artinya udah masuk waktu zuhur. Nah, itu boleh tuh. Dengan catatan lagi, di situ yang boleh hanya niatnya. Sahurnya nggak boleh. Jam 9. Waduh, ini kan hari Kamis, lupa puasa Kamis. Sengaja aku puasa sunnah Kamis hari ini. Boleh. Niatnya aja yang boleh, sahurnya jangan. Kalau dia pagi sudah makan, udah nggak bisa lagi tuh. Kalau pagi udah makan, udah nggak bisa lagi. Nah, berikutnya. Dan wajib pula pada puasa fardu itu menta'yinkan yang diniatkan. Nah, kalau puasanya puasa fardu, itu wajib ta'yin. Apa ta'yin? Menentukan, kata Pak Isa, betul. Apa menentukan maksud? Nama puasa. Kayak sholat, ta'yin itu adalah nama sholat. Zuhur, asar, maghrib, itu namanya ta'yin. Jadi kalau kita mau puasa fardu, wajib ta'yin. Apa berarti? Nazar, Ramadan, kafarah, istisqa. Nah, itulah. Itu namanya ta'yin. Kalau puasanya puasa wajib, wajib ta'yin. Tapi tidak wajib ta'arrud. Gak wajib menyebut hukum puasanya. Jadi dalam niat puasa Ramadan, itu wajib disebut Ramadannya. Gak boleh begini, sengaja aku puasa esok hari. Gak sah tuh. Sengaja aku puasa Ramadan esok hari. Wajib tuh. Begitu. Fardunya gak mesti disebut. Enggak. Karena gak ada puasa sunnah Ramadan. Fungsi daripada ta'yin itu atau fungsi daripada niat adalah membedakan dia dari ibadah-ibadah yang lain kan itu. Kalau Ramadan tak akan jatuh selain wajib. Makanya nggak perlu disebut fardunya, nggak dilintaskan wajibnya, udah sah sengaja aku puasa Ramadan. Karena tak ada sunnah Ramadan. Kalau sholat kok mesti Ustaz? Sengaja aku sholat subuh. Nggak sah untuk sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu ada fardu subuh, ada sunnah subuh. Ada nggak sholat sunnah subuh? Qobliyah itu namanya sholat sunnah subuh. Makanya yang mana nih? Subuh yang fardu atau yang sunnah? Perlulah ditambah hukumnya supaya tamyiznya yang membedakannya itu jelas. Nah, tapi kalau Ramadan nggak ada. Ini Ramadan yang sunnah apa yang wajib? Mana ada Ramadan sunnah? Maka cukup ta'yin saja. Nah, menta'yinkan yang diniatkan. Dah. Sama ada yang diniatkan itu puasa Ramadan atau nazar atau kifarat. Di sini menerjemahnya kifarat. Kafarah bahasa Arab. Jadi wajib disebut tuh Ramadan kah, nazar atau kafarah. Seperti diniatkannya sengaja aku puasa esok hari dari Ramadan. Atau dari nazar, atau dari kifarah. Cukup itu dilintaskan dalam hati. Sengaja aku puasa esok hari dari Ramadan. Atau sengaja aku puasa Ramadan esok hari. Dah memadai. Esok harinya itu wajib nggak? Nggak, karena nggak ada puasa malam hari. Pasti esok hari.
Jadi nggak akan terjadi juga perbedaan itu, pasti itu, pasti. Dan demikian lagi wajib ta'yin pada sunnah yang berwaktu seperti Senin dan Kamis dan Arafah dan Asyura dan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Tapi ini khilaf ulama di sini. Ini khilaf yang kayaknya cukup kuat. Artinya ada ulama yang mengatakan kalau puasa sunnah itu nggak perlu ta'yin. Karena begini, puasa Asyura itu terhasil dengan puasa apapun yang dikerjakan di hari Asyura. Puasa Senin, puasa Kamis itu terhasil dengan puasa apapun yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Paham maksudnya? Sehingga kata ulama, sengaja aku puasa esok hari, yaitu kalau Senin ya jatuhnya puasa Senin. Kalau itu Asyura jatuhnya puasa Asyura. Tapi di dalam kitab ini dikatakan wajib tuh untuk mentakyin puasa yang berwaktu seperti Senin dan Kamis dan Arafah dan Asyura dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ikut ini saja khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama. Nah, sampai sini bisa diikuti ya, bisa paham. Ini insya Allah 2 pertemuan. Saya malam ini ngajar sini. Malam Jumat besok di Musola Nurul Huda. Kita lanjutin ini. Nah, malam besok. Karena kayaknya nggak selesai juga nih, banyak nih. Dan sekurang-kurang niat puasa Ramadan itu, nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Nah, ini redaksi ada banyak beda. Di sini sengaja aku puasa esok hari dari Ramadan. Kata sebagian ulama, nawaitu shauma Ramadan saja sudah memadai. Di sini ditambah ghadinnya. Ya bagus, makin panjang makin bagus. Nah, tapi di sini memang dikatakan sekurang-kurang niat. Dan niat yang amal akmal itu yang paling sempurnanya, nawaitu shauma ghadin ada fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, sengaja aku puasa esok hari dalam keadaan itu menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kalau mau dikaji nahunya, kata sebagian ulama yang paling pas itu Ramadhani, bukan Ramadhana. Boleh Ramadhana, tapi yang paling pas Ramadhani. Dulu ngaji sama Ustaz Hafiz Yazid almarhum begitu juga, beliau katakan Ramadhani, tapi itu yang lebih pas. Nah, lebih pasnya panjang kaji nahunya nanti. Kalau ghairu munsharif itu Ramadhana tidak diidhofahkan. Karena ini diidhofahkan. Nah, kalau diidhofahkan ghairu munsharif batal ghairu munsharifnya. Jadi Ramadhani hadhihi sanati. Ramadannya tahun ini. Jadi yang pas itu begitu. Ramadannya tahun ini. Memang dia ismul ladzi la yansharif, tapi karena dia jadi mudhaf maka batal ismul ladzi la yansharifnya, jadi tetap berbaris bawah. Kalau dia pakai baris atas, nerjemahkannya gini deh. Sengaja aku puasa Ramadan pada tahun ini. Kalau dia pakai garis bawah Ramadhani, sengaja aku puasa Ramadannya tahun ini. Kata ulama yang paling tepat Ramadannya tahun ini. Karena kalau dia bilang sengaja aku puasa Ramadan pada tahun ini, bisa jadi dia puasa Ramadan tahun lalu, qadha, tapi ngerjakannya pada tahun ini. Paham maksudnya? Jadi bisa kurang pas kata ulama. Sengaja aku puasa Ramadan pada tahun ini. Ramadan tahun kapan? Mungkin Ramadan tahun yang 5 tahun yang lalu, tapi ngerjainnya pada tahun ini. Tapi kalau sengaja aku puasa Ramadannya tahun ini, ya udah pasti Ramadannya untuk tahun ini. Maka itu bedanya. Nah, itu bahas juga akhirnya. Bilang tadi banyak. Nah, yang satu dzaraf, yang satu mudhafun ilaih. Kalau kita jadikan hadhihi sanata berarti jadi dzaraf. Kalau kita jadiin hadhihi sanati jadi mudhafun ilaih. Nah, itu niatnya, ada pandilah niatnya. Nah, sengaja aku pokoknya tiap malam sengaja aku puasa Ramadan esok hari, sengaja aku puasa Ramadan esok hari, begitu tiap malam. Nah, jangan sampai lupa. Karena kalau lupa agak berat. Seandainya kejadian masih masalah niat. Dia di malam pertama tidak berniat sebulan penuh Ramadan. Kemudian lupa niat Ramadan malam harinya. Udah subuh baru ingat.
atau kesiangan sahur lah. Bangun jam 6, astagfirullah. Pak, anak-anak bangun, tengok jam 6, tak sahur kita. Tak niat juga kita. Cemana puasa hari itu? Tak dihitung. Tak dianggap wajib qadha nanti. Tapi tetap wajib imsak. Itu yang agak menyiksa. Tak sahur, tak boleh makan, tak boleh minum. Tetap wajib imsak. Apa itu imsak? Nggak boleh makan, minum, nggak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa sampai sore, sampai maghrib. Apakah ada pahalanya? Ada pahala imsaknya, bukan pahala Ramadan. Pahala imsak tidaklah setinggi puasa Ramadan pahalanya. Nah, kalau dia makan berdosa. Nah, kalau dia minum berdosa. Itu tadi itu. Alasannya kan begini. Kenapa Ustaz? Kenapa wajib imsak? Ta'ziman li Ramadan. Karena mengagungkan, memuliakan puasa bulan Ramadan. Ini tidak berlaku selain hanya untuk Ramadan. Kalau ada orang mau puasa nazar. Nah, sore-sore sebelum maghrib istrinya bilang, "Bang, puasa nazar kita besok." Oke lah. Malamnya lupa. Tak sahur, tak niat. Subuhnya gimana? Makan aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena bukan bulan Ramadan. Atau ada perempuan, "Mak, aku kayaknya besok puasalah." Siang-siang ngomongnya nih, "Besok aku puasalah. Ganti Ramadan." Ya udah puasalah kau. Malamnya tak niat, tak sahur. Boleh makan nggak? Boleh, karena puasa qadha bukan di bulan Ramadan. Ini hanya khusus berlaku di bulan Ramadan saja. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mengagungkan bulan Ramadan, maka mohon maaf kepada para pedagang-pedagang sarapan, kepada pedagang-pedagang lontong, bubur, apalagi sini sarapan. Mie balap ada, mie balap. Mie balap ada sini, mie balap. Wah, bisa tuh buka yang belum ada. Nah, yang mau bikin buka mie balap belum ada sini rumahnya. Sana banyak betul. Sana tuh sarapan nih bubur, mie balap, lontong, nasi gurih, bubur ayam. Nah, sate pun udah ada sekarang untuk sarapan. Siapapun lah yang jual sarapan, mohon maaf. Azim Ramadan. Tolong muliakan bulan Ramadan. Tolong dimuliakan bulan Ramadan. Jangan berjualan kepada orang yang wajib puasa. Jangan berdalih, "Ustadz, kami kan tak makan. Kami cuma jualin saja. Kami nggak makan, orang tuh yang makan." Nanti pengedar narkoba juga bilang begitu. "Kami tak make. Kami cuma jual aja." Sama aja, ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan, nggak boleh. Ya nggak boleh. Ustaz, gimana lah Ustaz? Dari situ cari makannya. Kalau tak begitu nanti tak makan. Mohon maaf, minta izin saya ngasih perbandingan. Hewan tak Allah kasih akal, cuma dikasih insting dan naluri. Bisa mereka mempersiapkan makanan untuk musim dingin. Di daerah-daerah yang bersalju sana, kalau musim salju, semut aja pun tak bisa cari makan. Es semua tuh atasnya. Tapi mereka pandai pula, ngumpulin dulu. Nanti begitu musim salju, dimakannya yang udah dikumpulin tadi itu. Mencair salju, tapi baru cari makan lagi. Masa kalah kita sama semut? Gitu. Masa kalah kita sama semut? Ini kan udah tahu nih mau Ramadan, nih kumpulin lah dulu. Kita akal ada, kecerdasan ada. Kan begitu? Kumpul-kumpul lah dulu untuk Ramadan. Jangan sampai kita ngedumel datang Ramadan. Tarai Ramadan tak bisa berdagang gitu nih, ya Allah. Itu orang imannya rusak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, dosa besar, bahkan khawatir jatuh kepada kekafiran dan su'ul khotimah orang yang berharap Ramadan cepat berlalu. Baru seminggu Ramadan, lama kali rayanya. Kapan habisnya Ramadan? Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dosa besar tuh orang. Kacau imannya itu. Jangan begitu. Apalagi dia, ya udah mau Ramadan lagi, aku suntuk kali kalau Ramadan datang nih. Ya Allah. Parah nih orang, kacau nih orang. Nah, bahagia Pak, datang Ramadan bahagia.
Memang mungkin dagang dunia kita tak selaris biasanya, tapi dagangan akhirat kita, Masya Allah, gampang kali Allah beli semuanya. Allah bayar dengan harga yang berkali-kali lipat. Nah, jadi maka jangan sampai ngedumel. Jadi yang jual sarapan bukan Allah larang 100%, enggak. Lontong pagi geser jadi lontong malam. Jual sarapan geser jadi jual bukaan. Kan begitu. Udah. Mohon maaf sekali lagi. Tolong dimuliakan Ramadan nih. Sakit mata kita. Nengok anak lajang tegap-tegap sarapan pinggir jalan Ramadan. Boleh kita bermuamalat, boleh kita melayani orang dengan makan kalau dia nggak wajib puasa. Siapa nggak wajib puasa tuh? Nah, wanita haid, nifas, menyusui, ibu hamil. Nah, ini silahkanlah. Jadi kalau mau tetap buka warung makan, buka warung sarapan, tempel depan. Hanya melayani wanita haid, nifas, ibu hamil dan menyusui. Jadi kalau ada anak lajang mau beli situ, kau haid tuh. Atau kau nyusuin. Kalau itu nggak apa-apa memang. Kenapa? Karena kita bukan nolong dia dalam maksiat. Kasih aja makan, nggak apa-apa. Orang dia memang bukan orang yang wajib puasa. Dia orang yang diuzurkan. Orang kafir gimana Ustaz? Orang kafir tetap nggak boleh. Orang kafir itu sebenarnya dia tidak wajib zahiran tapi wajib batinan. Istilahnya kan begitu. Artinya dia sebenarnya tetap dituntut, tapi belum ada kuncinya. Dia sebenarnya Islamnya dulu yang wajib kan itu. Nah, jadi maka orang kafir tetap nggak boleh dilayan saat itu. Kecuali kalau kedai-kedai warung-warung makanan jajanan kering. Yang kalau dia beli jam 7 pun ada kemungkinan untuk buka. Beli kacang atum dia pagi. Nah, ya mungkin untuk buka, orang tahan kan. Beli jam 9 pagi, beli roti Roma kelapa dia. Nah, mungkin untuk bekal dia di jalan untuk buka nanti. Kan masih bisa begitu. Tapi kalau beli lontong jam 7 pagi macam mana husnuzonnya? Untuk buka nih. Dia buka tengah hari maksudnya. Allah. Jadi maka geser waktunya ya. Nah, saya tadi cerita sama kawan-kawan di rumah Bang Sabudin. Ada satu warung. Nah, ini jadi saya promosikan. Kenapa? Karena saya agak kagum juga sama warungnya. Warung steak, tahu steak lah, yang daging tuh. Warung steak di Medan. Gabung sama bebek goreng Haji Slamet. Yang saya salut apa? Saya lihat pamfletnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu buka jam 11. Giliran Jumat dia buka jam 2. Kenapa? Karena dia tahu nanti kalau di hari Jumat nggak boleh bermuamalah. Tahu deh. Buka jam 2 dia satu. Padahal restoran besar yang mungkin telat 2 jam aja udah banyak berkurangnya, tapi nggak peduli. Ini saya bilang sama istri saya, kalau dia Ramadan ini bukanya jam 3 atau jam 4, saya promosiin. Saya promosiin tuh warungnya, saya bilang. Kenapa? Saya suka dukung orang-orang yang ngerti syariat, yang paham syariat. Katanya memang yang punya orang Islam. Nah, tapi bisa dia, sanggup dia. Jumat tuh dia buka jam 2. Nah, kenapa? Karena kan kita udah tahu hukumnya. Kalau adzan Jumat sampai nanti selesai sholat Jumat, nggak boleh bermuamalah dengan orang yang wajib Jumat, kan gitu. Dan satu lagi salutnya, itu restoran, itu rumah makan, pelayannya pekerja nggak ada perempuan. Pelayannya pekerjanya laki-laki semua. Nah, yang salut juga saya namanya. Nah, saya cari-cari katanya yang punya orang Islam. Nah, jadi kalau saya bilang sama istri saya ini, kalau Ramadan dia bukanya sore, wah betul. Kayak nih. Padahal yang datang orang-orang Cina segala macam. Kenapa? Karena makanannya enak, tempatnya pun luar biasa. Tapi masih bisa menjaga itu tadi. Nah, salut saya yang punya. Nah, jadi maka jangan sampai dilanggar. Jangan sampai dilanggar. Nah. Kemudian yang berikutnya, rukun kedua. Tadi rukun pertama niatnya. Niat. Rukun kedua. Mohon maaf, sebelum lanjut, ada sedikit juga yang penting. Begitu juga bagi orang yang sengaja berbuka puasa tanpa uzur. Apa bahasa di sini? Siang hari buka gitu. Tanpa uzur. Apa? Motel. Motel.
Kami orang Jawa bilangnya mokah. Mokah. Itu yang motel-motel begitu, tengah-tengah hari, tanpa uzur. Misalnya jam 11, main futsal buat dia sama kawannya kan cari penyakit. Haus kawannya pada minum, udah minum lah. Batal puasanya, berdosa dia tuh kan. Jangan berpikiran begini, udah batal, udah makan aja sekalian, minum aja sekalian. Dia udah batal sekali itu dosa besar. Setelah dia batal yang sekali itu, tetap wajib dia jaga, imsak, nggak boleh makan minum lagi sampai sore, walaupun dia sudah batal tuh hari itu. Ya kan memang udah batal, iya, tapi menghormati Ramadan tadi. Dia minum kedua kalinya, dua tegukan kedua, dosa besar yang kedua. Dia makan lagi, dosa besar yang ketiga. Tiap suap, tiap teguk segala macam dosa. Bukan kalau udah dosa ini yang lain jadi nggak dosa. Nah, maksudnya ya. Nah, jadi jangan ngerasa udah batal kok, udahlah. Nah, mohon maaf juga suami istri yang tak tahan di siang hari Ramadan sehingga melakukan hubungan badan, jima Ramadan siang hari. Nah, itu kan fatal tuh. Jangan ngerasa udah batal kita udah bikin sarapan atau bikin makan siang. Itu dosa lagi tuh. Kalau sengaja tadi itu ya. Nah, kalau sengaja kan batal. Ini nggak boleh. Nah, yang agak-agak nikah-nikah di bulan Sya'ban nih hati-hati. Makanya kata Nabi itu paling bagus nikah bulan Syawal. Udah hikmahnya banyak kali itu dah. Nah, kenapa Syawal ke Ramadan jauh? 11 bulan. Udah agak-agak apalah bisalah menahan. Nah, ini makin Sya'ban makin banyak betul yang nikah. Berapa kali saya sama istri saya udah kondangan Sya'ban nih. Ya Allah. 2 minggu nikah masuk Ramadan. Ya Allah. Alasannya biar sahur tak sendirian. Biar sahur tak sendirian alasan. Allah. Rukun kedua. Nah, ini masuk kita ke rukun kedua. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, ini yang membatalkan puasa. Kalau kita kaji tentang ini nanti ada 2 istilah. Ada muftirat, ada muhbitat. Muftirat itu yang membatalkan puasanya. Sehingga kalau dia batal wajib qadha kan itu. Ada muhbitat. Muhbitat itu tidak membatalkan puasa, tapi menggugurkan pahala puasa. Nah, gibah, bohong, berkelahi, mencaci, cakap kotor, namimah, pokoknya yang begitulah. Tak jaga mata, tak jaga telinga, itu bisa menggugurkan pahala puasa. Nah, tapi puasanya tetap sah, artinya nggak wajib qadha. Artinya nggak wajib qadha. Ada sebagian ulama sufi tetap mewajibkan qadha tuh. Karena pandangan mereka beda ya. Karena tujuan dari ibadah itu bukan cuma zat ibadahnya, tapi nyampe nggak ibadah ini kepada Allah. Kalau nggak nyampe ya ulang kata beliau. Makanya kalau sufi ini yang kelasnya beda. Khusyuk aja dijadiin rukun sama sufi kan gitu. Sama sufi khusyuk itu rukun, nggak khusyuk ulang sholatnya. Nah, jadi kalau seandainya puasa terjadi perkara yang menghilangkan pahala, qadha puasanya. Allah. Kita belum sufi, kita sufi juga. Suka film. Suka yang lain. Nah. Jadi maka ini yang dibahas karena kitab fikih yang dibahas adalah muftirat, yang membatalkan diri puasanya. Nah. Di antara yang membatalkan puasa itu jima. Jima udah tahu. Hubungan badan suami istri. Ataupun nggak mesti suami istri, pokoknya jima ya. Bahkan kepada hewan pun batal. Nah. Maka batal puasa dengan demikian itu walaupun tiada inzal. Inzal, paham juga inzal? Keluar mani. Nah, yang nggak paham kasih catatan. Jadi hubungan badan itu membatalkan puasa. Nah, walaupun tidak inzal. Nah, laki-lakinya batal dengan sebab jima. Perempuannya penyebab batalnya bukan itu. Sehingga kadang kan ditanya gini, ini mana tahu nanti ada yang nanya begini. Ustadz atau Bang atau Pak,
kenapa kalau suami istri melakukan hubungan badan siang hari Ramadan, itu yang bayar kafaroh puasa 2 bulan berturut-turut itu cuma si suami. Istrinya kok enggak? Kan gitu. Sering ditanya gitu. Karena yang bayar kafaroh itu yang batal puasanya dengan sebab hubungan badan. Siapa yang batal puasanya dengan sebab hubungan badan? Suaminya. Lah istrinya bukan. Istrinya karena masuk sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga. Itu sama kayak minum sama kayak ngupil itu istrinya. Kalau secara dibahasnya. Paham maksudnya? Kalau kita batal dengan sebab korek hidung sampai dalam, batal nggak puasa kita? Batal. Bayar kafaroh nggak? Nggak. Maka istri itu macam begitu. Jelas maksudnya. Nah, sementara suami apa yang menyebabkan batal? Jimanya. Makanya dialah yang bayar kafaroh. Bisa dipahami ya? Tadi perumpamaan itu maksudnya. Nah, nanti yang nggak paham, apa tadi pula? Ngupil sama jima disamain sama Ustaz. Paham? Tanya kawan. Ya udah cukup lah menjelaskan sampai situ. Nah, jadi istri itu batalnya perumpamaannya seperti itu tadilah. Makan, minum, masuk sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga. Kalau suami, bukan karena masuk sesuatu ke dalam tubuh. Memang karena jimanya. Makanya dia yang bayar kafarah. Nah, tadi. Dengan syarat, jika tahu dia akan haramnya. Tapi batalnya itu kalau dia tahu itu haram. Kalau nggak tahu nggak masalah. Nggak taunya tapi harus uzur. Apa uzur dari tidak tahu? 2 ya. Qaribun anil Islam. Baru masuk Islam. Atau ba'idun anil ulama. Nah, jauh dari ulama. Baru masuk Islam semalam. Ini hari ini udah puasa deh. Siang hari hubungan badan dia sama istrinya. Cerita-cerita pula sama kawannya. Ih batal ketahuannya. Oh, batal, orang nggak ada makan, nggak ada minum kok. Bukan makan minum aja yang batalin, itu pun batal. Ah, masa? Iya, tunjukkan kitab. Nih tengok nih. Oh iya ya, tak tahu aku. Wajar nggak dia nggak tahu nih? Wajar, baru 1 hari Islam. Yang udah setahun pun dia nggak tahu. Cuma ini bukan nggak tahu, nggak mau tahu nih kalau ini. Nah, jadi maka kalau begini nggak batal. Kenapa? Karena dia tidak tahu dan tidak tahunya diuzurkan. Nah, hati-hati. Beda nggak tahu dengan nggak mau tahu ya. Yang udah dari lahir Islam, sampailah sekarang nggak tahu hukum-hukum yang begitu. Nah, itu namanya bukan nggak tahu, tapi tidak mau tahu. Nah. Dan disengajanya, syarat kedua batalnya jima, kalau seandainya sengaja. Agak payah saya nyontohkan nggak sengaja tuh agak payah. Ya pokoknya begitulah. Nah, kalau sengaja, artinya mungkin lupa lah. Kalau lupa tuh nggak sengaja ya, hitungan lupa tuh tidak sengajanya. Jadi kalau dia lupa istrinya pun lupa, memang pasangan pelupa lah. Sepula dua-dua lupa. Kejadian. Nah, baru ingat ya Allah bang, Ramadan ini, iya lupa. Ya udah, kalau memang betul lupa nggak batal. Nah, dengan ikhtiarnya, dengan ikhtiarnya, memang mau dia, bukan dipaksa. Lagi wadih itu apa? Jelas, laki atau perempuan. Jadi kalau dia khunsa, belum batal, belum tentu batal. Adapun jika dia jahil akan haramnya sebab baru masuk Islam atau jauh dari ulama, itu tadi yang udah saya contohkan, atau jima dia dengan lupanya, tadi lupa yang nggak sengaja, atau digagahi orang akannya, dipaksa orang. Kalau orang mau maksa-maksa begitu maka tiada batal puasanya. Nah, maka itu nggak batal. Jelas insya Allah. Ini wadih nggak ada kasih contoh nih. Artinya bukan khunsa ya. Kalau khunsa muskil, dijima, nah dianya batal. Si khunsanya batal. Kenapa? Karena kayak ngupil tadi. Yang menjima belum batal. Kenapa? Bisa jadi yang dia masukin itu bukan faraj. Paham maksudnya?
Nah, bisa jadi itu hanya yang lebihnya aja, bisa jadi dia laki-laki kan gitu. Nah, kemudian, dan di antara yang membatalkan puasa itu yang pertama ya. Yang pertama. Artinya yang membatalkan puasa itu adalah jima. Dan di antara yang membatalkan puasa itu mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, ngeluarin mani dengan sengaja batal puasa walaupun bukan dengan jima. Perhatikan. Ini rinciannya agak panjang. Sebenarnya di beberapa kitab. Bisa dengan, mohon maaf, dengan tangannya istimna, itu udah jelas batal. Yang kedua bisa dengan memandang. Kalau dia kuat dugaan, kalau ku pandang nih aku inzal. Lagi puasa nih, ada tontonan di handphone. Nah, tengoknya kan kadang mau lewat-lewat iklan segala macam. Sekarang Facebook kita tuh entah apa-apa yang nyelip-nyelip di situ. Astagfirullah. Kalau ku tengok nih, inzal ini. Lagi puasa nih. Ini bukan cerita dosa ya. Kalau dosa udah pasti dosa. Tengoknya betul inzal, batal puasanya. Paham? Karena itu sama dengan sengaja. Sama dengan sengaja. Begitu juga dengan menyentuh. Nah, kalau menyentuh ini, walaupun tidak kuat dugaan, walaupun tidak zon, kalau dia sentuh kemudian inzal istri misalnya, maka batal. Perhatikan, menyentuh istri tanpa lapis, namanya apa? Mubasyarah. Menyentuh tanpa lapis. Biasanya nggak inzal. Nah, tapi ini dia memang pengen istimta, pengen nyentuh langsung, tapi ternyata inzal, batal. Batal. Kenapa? Karena itu diantara bentuk kesengajaan. Nah, walaupun biasanya tidak inzal. Makanya ya sama istri pun bulan Ramadan ini harus agak jauh-jauh juga. Hukum mencium istri itu kalau tidak bergerak syahwat makruh. Kalau bergerak syahwat haram. Kalau sampai inzal batal. Nah, begitu. Jadi makruh, haram tapi tidak batal, sama haram lagi batal. Paham dia? Nah, kalau tak bersyahwat makruh. Nah, kalau bersyahwat haram. Syahwat atau syahwat? Ada rasa lezat, ada rasa selera gitulah. Itu kalau dibuat haram walaupun tidak inzal. Puasanya lanjut tapi berdosa. Jelas ya? Maka udah pulang sore aja Pak, pulang kerja itu udah. Jam-jam 6, jam setengah. Pulang buka gitu udah. Pulang mandi habis itu buka. Nah, karena tadi memang agak-agak perlu apalagi yang masih muda-muda lah. Nah, kalau yang udah 50 tahun jadi suami istri, nah, biasanya makruh aja itu. Biasanya, wallah alam lah. Saya tak tahu ukuran masing-masing orang, beda-beda. Jadi kalau seandainya seperti itu, ini harus dijaga bagus-bagus, dijaga baik-baik. Nah, kalau seandainya pakai lapis, seandainya dipegang, biasanya tak inzal, rupanya inzal nggak batal, karena bukan mubasyarah. Nah, tapi kalau seandainya dia tahu ini walaupun berlapis, pegang, inzal ini, pegangnya juga batal. Nah, kalau dengan inzal tadi. Jelas, itu termasuk mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, dan di antara yang membatalkan puasa ialah menyengaja muntah, istiqaah. Nah, man taqayya'a. Nah, falyasum. Barang siapa yang muntah tidak sengaja, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya. Wa man istaqa'a falyaqdi, kata Rasulullah. Barang siapa yang sengaja memuntah-muntahkan, maka hendaklah dia mengqadha, kata baginda Nabi. Nah, dan di antara yang membatalkan puasa itu memasukkan ain ke dalam rongga dengan sengaja. Memasukkan ain ke dalam rongga dengan sengaja. Ain itu apa artinya? Benda. Jadi yang pertama harus ada ainnya.
Kalau nggak ada ainnya nggak batal. Saya ditanya sama seseorang, lagi puasa nyium-nyium minyak angin, minyak kayu putih. Minyak angin atau minyak kayu putih yang biasa disium-cium? Sama ya? Nah, jadi ada orang kalau pusing, dia buka botol minyak angin, ciumnya pakai hidung. Batal nggak Ustaz? Maka hukumnya nggak batal. Kenapa? Karena itu hanya aroma yang tidak ada ainnya. Tapi kalau dituangkan minyak kayu putih itu ke lubang hidungnya berbatal. Nah, kalau cuma cium-cium aja nggak batal. Tapi terasa Ustadz di hidung aromanya. Iya, kalau masalah terasa batal gawat kita. Tetangga beli duren kita masih puasa batal. Masuk aromanya ke dalam hidung. Tapi kan nggak ada ainnya. Begitu juga sisa rasa makanan yang ada di mulut. Yang lebih tepatnya lagi sisa odol ya. Sisa pasta gigi yang ada di mulut. Kalau kita buka mulut kita, tak ada lagi ainnya. Tak nampak. Tapi kalau kita hirup, dingin. Masih ada rasanya. Maka itu juga nggak batal. Seperti aroma tanpa ain, itu juga lah rasa yang tidak ada ainnya. Itu nggak batal. Itu nggak batal. Kalau asap gimana asap? Asap tuh ada ainnya nggak tuh? Orang rokok, batal atau enggak? Itu yang lalu udah kita bahas bahwasannya rokok itu ada ainnya. Asapnya itu berkerak dia, bikin kerak sehingga itu dianggap sebagai ain. Nah, kalau enggak enak betul ya. Nah, rokok aja. Ada orang nggak peduli mau makan mau minum nggak makan nggak minum nggak masalah sama dia. Yang penting rokok. Ya Allah. Kalau itu selama masih di rongga nggak batal. Tapi kalau dia lepas dari gigi, wajib dia lepehin. Wajib dia lepehin. Nah, tetelan. Kalau tak sengaja, tak batal. Nah, ini lanjutannya nih. Nah, maka jika makan atau minum seseorang dengan lupa, walaupun banyak, maka tidak batal puasanya. Jadi, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau barisi, man nasya wa huwa shaimun fa akala au syariba fal yutimma, pakai tasydid ya, fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wasaqahu wala qada'a alaihi wala kafarata. Nah, itu artinya di bawah. Barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Maka sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum, dan tidak ada qada atasnya dan tidak kifarat. Lupa, walaupun banyak. Sepiring, 2 piring, yang lupa tapi. Nah, yang lupa betul lah. Itu dikasih makan dia sama Allah. Kasih minum dia sama Allah. Jadi nggak ada masalah kalau lupa. Hari pertama Ramadan, satu rumah lupa. Mama masak pagi. Makan sarapan lupa pula. Cuman lagi nggak ada masalah. Nah, dan jikalau termasuk air, insya Allah akan datang.